Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Rizky Harman dengan NIM 2310102073 dari Prodi Akuntansi Syariah. Izin mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dan Biaya yang diampu oleh Ibu Fatmawati Laila. Pada studi kasus pertama ini, kita membahas tentang perusahaan Award Sisco yang memproduksi medali untuk kejuaraan dan perlombaan. Nah, setiap bulan perusahaan ini tuh produksi biasanya pada bulan sebelumnya itu bisa kapasitasnya itu 10.000 medali. Namun pada bulan ini atau saat ini dia hanya membuat 7.500 medali per bulan. Dan untuk harga jual pada bulan-bulan sebelumnya itu dia normalnya $225 per medali. Dan harga jual pada kapasitas produksi saat ini yang hanya mencapai 7.500 itu $115 per medali. Selanjutnya itu untuk permasalahan pertama, kita tuh disuruh mencari perhitungan biaya rata-rata. Nah, ini kan sudah ditulis untuk kapasitas produknya, produksi saat ininya, sama harga kapasitas produk si sebelumnya. Dan perusahaan ini itu menerima special order pesanan khusus sebanyak 2.500 medali dengan harga jual yang sekarang itu $115. Selanjutnya kita tuh kan harus mencari biaya rata-ratanya untuk biaya rata-rata lama sama biaya rata-rata baru. Nah, untuk rata-rata lama itu kan kita sudah bisa lihat dari soalnya, itu udah dijelaskan bahwa labornya berapa, material, dan total variable cost-nya itu. Untuk mencari total variable cost itu kita jumlahin dari labor, material, dan marketing. Nah, untuk kita mencari total fixed cost-nya sendiri itu kita menjumlahkan manufakturnya sama marketingnya. Itu udah ditertera juga di soal. Dan untuk mencari total cost itu kita jumlahkan total variable cost ini dengan total fixed cost-nya. Nah, ini itu biaya rata-rata. Tapi ini belum hasil dari biaya rata-rata lamanya sendiri. Untuk mencari biaya rata-rata lama sendiri itu caranya total cost ini kita jumlahkan sama produksi saat ininya. Jadi 1.362.000 kita bagi sama 7.500 ini. Dan hasilnya 181.600. Ini untuk biaya rata-rata lamanya. Dan untuk biaya rata-rata barunya itu cara nyarinya ini tuh labornya itu 375.000 ini kita bagi sama 7.500 produksi saat ini, harga jumlahnya pada produksi saat ini. Nah, terus untuk material juga seperti itu, kita bagi materialnya ini kan 300.000 kita bagi sama produksi saat ini juga, dan hasilnya itu 40. Untuk mencari biaya rata-rata baru kita perlu menjumlahkan 50 ini kita kalikan sama kapasitas produksi di bulan sebelumnya, yaitu 10.000, dan hasilnya itu kan 500.000. Untuk yang sebelumnya untuk material juga seperti itu, 40.000 ini kita kalikan dengan 10.000 dan hasilnya 400.000. Dan harga buat marketingnya tuh masih sama pada sebelumnya. Untuk mencari total variable cost juga sama, kita harus menjumlahkan labor, material, marketingnya, dan habis itu kita untuk manufakturnya juga masih sama marketing juga, dan total fixed cost-nya juga masih sama. Selanjutnya kita harus mencari total cost-nya. Untuk mencari total cost kita harus menjumlahkan total variable cost ini dengan total fixed cost-nya. Setelah ketemu total cost-nya itu 1.587.000,
ini tuh ini belum biaya rata-rata baru. Untuk mencari biaya rata-rata baru sendiri kita juga harus bagi total costnya ini, kita bagi sama kapasitas produksi pada bulan sebelumnya, yaitu 1.587.000 dibagi 10.000 dan hasilnya 158,700 atau 70. Selanjutnya, untuk permasalahan kedua itu kita disuruh mencari efek jangka panjang terhadap laba operasi. Untuk efek jangka panjang ini itu kan kita tulis dulu special ordernya, itu ada 2.500 dengan harga $115. Untuk mencari revenue itu caranya kita kalikan 2.500 ini kita kalikan dengan $115. Nah, selanjutnya juga ada additional cost, itu kita tulis lagi labor materialnya. Ini labor itu kita dapat dari 50-nya. Untuk mencari labor additional cost-nya itu 50 yang tadi itu, ini kita kalikan dengan special ordernya 2.500. Selanjutnya itu kan ada materialnya juga sama, ini 40-nya kita kalikan dengan special ordernya itu 2.500, hasilnya adalah 100.000. Selanjutnya kita totalnya jadinya 225.000, itu kita totalin labor sama materialnya. Untuk mencari additional operating profitnya itu kita dapat dari 280 kita revenue-nya dikurang sama total additional cost-nya, jadi hasilnya 62.500. Untuk permasalahan ketiga itu ada harga jual impas untuk pesanan khusus. Jadi harga jual itu yang tadi labor per unitnya itu kan kita udah dapat ya, ini 50 sama materialnya itu 40. Jadi kita totalin total variable cost-nya itu kita dapat dari jumlah labor sama materialnya kita jumlah, jadi 90. Untuk permasalahan keempat itu ada pertimbangan lain. Jadi yang pertama itu kan ada 3 pertimbangan, yaitu kapasitas produksi. Jadi apakah pesanan khusus ini akan mengganggu kelancaran proses produksi rutin perusahaan. Dan yang kedua itu ada biaya marketing. Untuk biaya marketing itu dia harus mempertimbangkan apakah tidak adanya biaya pemasaran dalam pesanan ini akan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, terus yang ketiga itu ada peluang pasar. Dia tuh harus mengevaluasi apakah pesanan ini tuh bisa menjadi peluang untuk menjangkau pasar baru dan memperbesar potensi pelanggan di masa depan. Dan untuk permasalahan kelima yang terakhir itu penyelesaian konflik dari tiga pertimbangan tadi, yaitu yang pertama ada menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika. Dan yang kedua itu kita harus menyampaikan keberatan secara asertif dan profesional. Dan yang ketiga terakhir itu ada laporkan ke pihak lebih tinggi jika perlu. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, itu keputusan bisnis itu harus berdasarkan data, kapasitas, dan dampak jangka panjang. Etika profesional juga sangat penting dalam dunia kerja. Kita juga harus berani bersikap jika ada yang tidak sesuai. Dan konflik kepentingan harus dihindari karena bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada studi kasus kedua, yaitu Hanali Inc. itu sebuah produsen mesin es krim elektrik yang berkualitas. Dia juga telah bersertifikasi halal. Dia tuh mengalami pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mempertahankan kemajuan ini, presiden perusahaan itu presiden perusahaan Aisyah Khalid, dia tuh meyakini bahwa kampanye promosi yang lebih kuat dibutuhkan pada tahun depan. Dengan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis, akuntan perusahaan saudara Omar telah menyiapkan data keuangan berikut untuk tahun berjalan guna mendukung perencanaan strategis. Nah, untuk datanya tuh bisa kita lihat ada direct labor, direct materials, variable overhead, total variable cost,
manufaktur, selling, administratif, total fixed cost-nya, selling price per unit, sama expected sales. Nah, untuk cara mencari total variable cost itu kita jumlah dari direct labor, direct material, sama variable overhead-nya. Nah, untuk mencari total fixed cost-nya sendiri itu juga kita jumlahkan manufaktur, selling, sama administratifnya. Jadi kan 82.500 ditambah 42.000 dan ditambah juga dengan 356.000. Jadi hasilnya itu 480.500. Dan untuk ada selling price sama expected sales-nya, dan ada biaya tambahan. Nah, jadi permasalahan pertama itu kita disuruh mencari proyeksi laba operasional, yaitu tanpa biaya tambahan. Jadi ada revenue-nya. Revenue ini kita bisa dapat dari selling price-nya kita kalikan dengan expected sales-nya. Nah, untuk total cost sendiri juga itu kita bisa dapatkan dari kita kali total variable cost-nya kita kali dengan expected sales-nya. Nah, untuk total cost sendiri juga kita bisa dapat dari ini ada di sini total fixed cost-nya. Total cost-nya itu kita tambahkan sama total cost variabel, kita jumlahkan dengan total fixed cost-nya. Nah, untuk kontribusi itu kita juga bisa dapatkan, kita harus mencari kontribusi kan, itu kita bisa dapatkan dengan kita kurangkan total variable cost-nya, kita kurangin dengan selling price per unitnya. Nah, jadi itu harga jual variabelnya itu $33. Untuk total kontribusi sendiri itu kita bisa dapat dari $33 ini kita kalikan dengan expected sales-nya. Nah, untuk selanjutnya dari proyeksi laba operasional, untuk kita mencari permasalahan pertama itu kan kita disuruh mencari proyeksi labanya. Untuk mencari proyeksi laba sendiri itu kita harus revenue-nya ini kita kurangkan dengan total cost-nya, yaitu $590.500. Nah, untuk permasalahan kedua kita disuruh untuk mencari BEP-nya. BEP-nya itu kita cara cari BEP itu total fixed cost-nya ini kita bagi sama selling price itu dikurang dulu sama variable cost-nya. Jadi itu hasilnya $14,56. Jadi ini tuh harga BEP-nya per unit. Nah, untuk yang ketiga kita disuruh mencari total biaya tetap baru. Untuk fixed cost-nya itu kan ada 500. Nah, untuk cara mencari 680.500 itu caranya adalah kita jumlahkan total fixed cost-nya sama biaya tambahan tadi. Dan untuk mencari revenue sendiri ini tuh 35.000 ini kita kalikan dengan selling price per unit, itu adalah hasil revenue. Untuk variable cost-nya kita caranya mencari itu 35.000 ini kita kalikan dengan total variable cost. Dan untuk total biayanya kita tuh cara mencarinya kita jumlahkan fixed cost-nya dengan variable cost-nya, dan hasilnya adalah $1.870.500. Dan untuk mencari total variable cost-nya juga sama, kita harus revenue-nya kita kurangin sama total biayanya, dan hasilnya tuh $474.500. Dan untuk mencari BEP terakhir itu caranya kita tuh harus kalikan fixed cost-nya sama kontribusi tadi, dan hasilnya adalah $20.621. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini itu dia menunjukkan bahwa penambahan biaya tetap sebesar 200 itu menyebabkan penurunan laba operasional dari 509,5 menjadi 474,5
meskipun volume penjualannya tetap sama. Hal ini dia tuh menggarisbawahi pentingnya pertimbangkan dampak biaya tetap terhadap profitabilitas perusahaan. Meskipun kontribusinya per unit itu tetap besar 33, peningkatan biaya tetap menuntut peningkatan penjualan agar perusahaan dapat mencapai titik impas yang baru. Dan untuk pembelajaran yang bisa kita ambil itu perencanaan keuangan yang matang itu sangat penting sebelum memutuskan untuk menambah beban biaya tetap seperti ekspansi atau pembelian aset. Terus juga ada analisis break even yaitu atau BEP. Itu alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena dapat menunjukkan batas minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya di studi kasus terakhir itu Daud itu menjalankan bisnis membeli, merenovasi, dan menjual kembali rumah-rumah lama. Sebagai seorang pengusaha muslim yang bertanggung jawab, ia juga memastikan bahwa investasinya halal dan menguntungkan dan memperkirakan biaya renovasi secara cermat sebelum membeli properti. Dulu Daud hanya memperkirakan biaya pengecatan eksterior berdasarkan luas interior rumah, namun sekarang ia juga mempertimbangkan jumlah pintu dan jendela karena bagian tersebut membutuhkan pengerjaan yang lebih detail dan sangat mempengaruhi biaya. Untuk meningkatkan akurasi dan menjaga kepercayaan, Daud juga telah mencatat data dari 12 proyek terakhirnya sebagai dasar analisis biaya yang lebih baik. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rumah pertama itu ada luas perseginya itu 2.500, bukan luar itu ada 13 dan biayanya itu 2.810. Ini bisa kita lihat 12 proyek terakhirnya. Nah, untuk permasalahan pertama di soal ini kita tuh disuruh mencari high law methodnya, itu menggunakan square feet sebagai variabel independen. Untuk yang pertama square feet tertinggi itu kita bisa lihat di nomor 5 ini, di proyek kelima itu luas perseginya kan 4.600, dia tuh biayanya tuh membutuhkan 4.700. Kita luas perseginya kita lihat. Nah, untuk square feet terendah itu bisa kita lihat luas perseginya tuh ada di proyek pertama. Dan untuk perubahan biaya itu ada di itu bisa kita cara-caranya itu kita kurangi di proyek pertama dan di proyek kelima, karena di proyek pertama itu dia paling rendah luas perseginya dan untuk di proyek kelima dia paling tinggi luas perseginya. Nah, jadi hasilnya itu 1.890. Ini perubahan biaya dari proyek tertinggi dan proyek terendah. Untuk perubahan square feet-nya sendiri itu kita cara mencarinya, square feet tertinggi ini kita kurangkan dengan square feet terendah dan hasilnya itu 2.100. Dan untuk biaya variable cost ini kita cara carinya itu biaya pada proyeknya ini kita kurangkan dengan biaya yang low dan yang paling rendah itu. Jadi 4.700 itu kita kurangkan dengan 2.810 dan kita bagi dengan luas persegi dari high dan low-nya sendiri, yaitu 4.600 dikurang 2.500 dan hasilnya adalah 0,9. Itu untuk buat variabel cost-nya. Untuk biaya tetapnya sendiri itu kita cara carinya biaya cost-nya ini yang di paling terendah pada proyek pertama itu kita kurangkan dengan square feet terendah dan kita kali dengan variabel cost-nya. Untuk hasilnya itu diffuse cost-nya itu ada 560. Dan untuk biaya tetapnya itu ada estimasi biayanya itu di sini 3.300, 2.400. Nah, itu cara mencarinya itu adalah 3.300 ini kita kalikan dengan variabel cost-nya yaitu 0,9 dan kita tambahkan dengan 560, yaitu hasilnya 3.530.
Dan untuk yang bawahnya juga sama sih seperti itu, 2.400 ini kita kalikan juga dengan variable cost dan kita tambahkan dengan fixed cost-nya, dan hasilnya 2.720. Dan untuk permasalahan kedua, kita juga disuruh cari untuk high long method-nya. Dia tuh menggunakan eksternal juga sama. Bedanya itu kalau yang pertama kan itu dia menggunakan square feet ya. Kalau untuk yang kedua itu dia menggunakan external openingnya. Nah untuk untuk yang kedua ini dia tuh opening tertingginya itu di 19. Kita cari opening tertinggi itu kan bukan luarnya ya. Kita untuk bukan luarnya tuh dia yang paling tinggi ada di 19, dan untuk opening terendah itu ada di proyek ke-9, yaitu cuma 10 bukan luarnya. Dan untuk cara mencari biaya, untuk biayanya sendiri itu kita tulis juga. Untuk yang opening tertinggi itu 4.700 dan opening terendah itu 3.242. Nah, kita juga harus mencari variable cost-nya 162 itu kita untuk opening tertingginya itu kita kurangin dulu dengan biaya opening terendah, terus kita bagi sama opening terendahnya ini yang bukan luar itu kita kurangi sama ininya. Pokoknya kita bisa lihat dan hasilnya itu 162. Dan untuk fixed cost-nya sendiri itu cara mencarinya, opening terendah biayanya kita kurang dengan opening terendahnya kita kalikan dengan variable cost, dan hasilnya 1.622. Dan untuk estimasi biayanya itu ini kita juga 14, estimasi biayanya itu kan 14 nya ini cara nyarinya itu variable cost-nya kita kali sama estimasi biaya terus jumlahnya, terus kita jumlahkan dengan fixed cost, dan hasilnya 3.890. Ini juga sama dan hasilnya juga 2.918. Dan untuk permasalahan ketiga tuh kita disuruh mencari summary-nya. Untuk regression statistik itu ada multiple R, R square, edges R square, standard error, dan observation-nya. Nah untuk multiple R-nya itu ini bisa kita lihat ada 0,91 bla bla bla, dan R square-nya ada 0,833 bla 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 bla. Ini kita bisa lihat. Nah terus untuk ANOVA-nya itu dia ANOVA regression itu ada 1, ini bisa kita lihat. Ini ada coefficientnya, standard error, t-start, p-value, power 95%, up-nya 95%, lower-nya 95,0%, dan upper-nya juga 95,0%. Nah untuk dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari kasus ini itu dia menunjukkan bahwa metode high cloud itu digunakan untuk menganalisis biaya campuran pada proyek pembangunan rumah. Teknik ini sederhana namun efektif dalam memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel dari data historis. Dan untuk pembelajarannya sendiri itu tuh kita tuh banyak biaya dalam bisnis tidak murni tetap atau tidak atau variabel tapi campuran. Itu juga pentingnya data history. Data operasional itu sederhana, bisa digunakan untuk membuat estimasi biaya yang berguna untuk perancangan anggaran. High cloud method efektif namun sederhana. Meskipun tidak sepresisi metode regresi, metode ini sangat cepat dan cukup akurat untuk kebutuhan dasar manajerial. Dan yang terakhir itu ada kritis terhadap asumsi. Metode ini itu mengasumsikan hubungan linear antara biaya dan ukuran aktivitas atau square feet itu yang perlu divalidasi lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.